Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham BBNI kuartal pertama tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham BBNI ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha perbankan, jadi untuk sumber income-nya berasal dari pendapatan bunga atau interest income. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum saat saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan BBNI. Untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh negara sebesar 60%, masyarakat sebesar 39,9%, dan treasury sebesar 0,1%. Dan ini dari segi pendapatan teman-teman bisa lihat dari 2014 sampai 2021 sebenarnya cukup beragam. Dan kalau kita lihat secara 2020 kuartal pertama dengan 2021 kuartal pertama mengalami penurunan sebesar 15,6%. Dan ini saya asumsikan kuartal keempat yang memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan juga sebesar 11,7% dari segi pendapatan. Terus dari segi net profit juga cukup beragam, dan 2020 dengan 2021 mengalami penurunan sebesar 44,2%. Dan ini juga asumsi jika kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 190%, teman-teman. Yang dimana 2020 ini di kuartal ketiga dan kuartal keempatnya mengalami penurunan dari segi BNI punya kinerja. Terus untuk dari segi aset mengalami kenaikan, tetapi di 2020 dengan 2021 mengalami penurunan sebesar 3,2%. Untuk dari segi hutangnya juga mengalami penurunan, dan penurunannya sebesar 4,3%. Terus dari segi modalnya mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 4,3%. Oke teman-teman, untuk di sektor perbankan ada 3 rasio yang perlu kita perhatikan, yaitu MPL, CAR, sama LDR. Untuk MPL dari BNI ini sekitar 4,12%, jadi ini lonjakan cukup tinggi ya teman-teman. Terus dari 0,5 jadi 1,03. Jadi ini juga memang masih memenuhi dari standar BI, tetapi secara MPL-nya sudah mengalami kenaikan 1 kali lipat ya teman-teman. Jadi ini cukup tidak bagus untuk dari kinerja perbankan. Terus untuk dari segi CAR di 16 menjadi 18, ya ini juga bagus mengalami kenaikan. Untuk LDR-nya dari 92 tinggal 87, jadi ini juga sangat bagus, yang dimana di masa pandemi seharusnya LDR mengalami penurunan sedikit ya teman-teman. Terus untuk dari segi summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021, di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah MPM. Untuk net profit marginnya adalah di sekitar 19,35%, tetapi di tahun 2020 hanya sekitar 5,87%. Tetapi ini masih di bawah rata-rata yang di atas selalu 25% ya teman-teman untuk dari segi MPM dari BNI ini. Terus untuk EPS-nya di 5,20, dan kalau kita bandingkan dengan harga ini maka kita bisa melakukan pernya di 10,77 kali. Dan ini memang pernya sudah bisa dikatakan cukup murah ya teman-teman. Tetapi kalau kita lihat secara histori juga sebenarnya nggak beda-beda jauh juga dari segi pernya. Tetapi kalau kita bandingkan dengan tahun lalu saja memang mengalami penurunan yang sangat signifikan, yang dimana dari segi EPS-nya, yang dimana EPS-nya kan rendah sekali di tahun 2020. Dan harga sahamnya juga lebih tinggi dibandingkan dengan harga di tahun 2021 ini. Terus untuk dari segi book value-nya di 6375, dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 0,88 kali. Jadi ini dimana PBV paling rendah ya untuk dari saham BNI ini. Terus untuk dari segi DER di 6,33 kali, dan ini juga masih sangat bagus aku bilang. Yang dimana kalau secara histori pun masih di angka 5-6 juga untuk dari segi DER-nya. Untuk dari segi ROE di 8,16%. Dan ini masih di bawah ya dari yang distandarkan oleh saya, yaitu 9%. Terus untuk dari ROA di 1,11%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 5.600, dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value dari BNI ini sekitar 6.300. Jadi masih memiliki margin of safety 12,5%. Dan ini adalah kesimpulannya. Yang bernama produk jasa saya berikan kasus oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan kasus oke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue dan net profit saya berikan kasus oke walaupun mengalami penurunan, tetapi menurut saya di masa pandemi ya. Jadi saya berikan kasus oke dan penurunannya belum mencapai 50%.
Untuk dari segi aset saya berikan status no karena mengalami penurunan. Untuk liability saya berikan status oke karena DER-nya masih oke ya, masih bagus ya teman-teman. Untuk dari segi book value saya berikan status oke karena harga jual sekarang masih di bawah harga book value-nya. Untuk sektor mereka masih memenuhi dari standar BI, tetapi yang tadi saya tekankan bahwa NPL-nya mengalami kenaikan 1 kali lipat, jadi itu sangat perlu diperhatikan. Untuk dari segi ROE saya berikan status no karena di bawah 9%. Untuk margin of safety saya berikan status oke karena masih positif. Untuk dividen saya berikan status oke karena selama 5 tahun terakhir untuk BNI ini masih cukup royal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 9,5 di 11 dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham BNI ini? Teman-teman, sementara tidak ya, karena secara fundamentalnya tidak begitu bagus. Yang kedua dari segi valuasinya juga masih margin of safety-nya masih terlalu rendah ya dibandingkan dengan yang lain. Jadi menurut saya tidak cukup menarik untuk dilakukan investasi. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.